ketika Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan, Topan Ginting menjabat sebagai kepala dinas PU Medan. Kemudian, semasa Bobi Nasution juga masih menjabat sebagai wali kota Medan, Topan Ginting naik jadi PLT Sekda Medan. Bobi Nasution naik kelas jadi gubernur Sumut, Topan Ginting juga entah kebetulan entah tidak, juga naik kelas menjadi kepala dinas PUPR Sumut. Ketika seseorang karirnya lancar seperti itu, ada nggak balikannya? Penyidik, saya yakin sudah punya pola komunikasi tentang peranan gubernur di sini. Dia sudah pasti. Gubernur Sumatera Utara maksudnya. Penyelidik sudah paham sejauh mana ini gubernur berperan di kasus ini. Kalau dia nggak paham, dia nggak berani OTT kemarin. OTT selalu begitu. Sudah ada peristiwa pidana yang lain sebelumnya. Saya pikir KPU udah di-calling, pola komunikasi udah nampak. Pasti ada kalimat-kalimat mainkan, dorong, ya nanti di ini, kulit durian, apa segala macam lain. Misalkan amplopnya. Ya, saya ngambil contoh kasus Jambi, Jimmy Zola. Dia nggak ada transfer tuh. Nggak ada. Tapi di kebun sawit banyak uang kan. Gua ini Kristen Batak. Ya terus? Ada orang bilang gua Taliban masuk di akal nggak? Ya sulit lah. Ya, gue dibilang Taliban selama di KPK tuh. Karena apa? Karena gue anti korupsi. Saya berharap Presiden Prabowo sehat walafiat. Itu harapan saya. Tapi seandainya beliau berhalangan tetap, maka saya tanya sekali lagi, Gibran Rakabuming dalam pemerintahan ini, dalam rezim ini, dalam konteks pemberantasan korupsi, posisinya memperkuat, memperlemah, tidak terbaca, atau seperti apa? He's part of the problem. Dia kan bagian dari masalah. He's part of the problem. Iya dong. Dia bagian dari masalah. Bang Saud, 231 juta rupiah yang disita oleh KPK dalam OTT di Sumatera Utara, itu kan angkanya sangat-sangat kecil ya. Saya membayangkan ini hanya sekedar pelipur lara atas buruknya kinerja KPK beberapa bulan terakhir. Angka itu kecil betul, tapi kerusakan moral masyarakat di Sumatera Utara itu. Anda lihat sampai orang-orang bikin karangan bunga, jangan-jangan istri yang bikin karangan bunga tuh marah, Pak, mending kamu kasih saya anak jajan daripada beli karangan bunga. Tapi kan udah begitu hopeless dan helplessnya masyarakat. Jadi orang tuh, masyarakat tuh sekarang udah merasa tidak ada yang nolong, nggak ada yang bisa bantu. Sejujurnya saya malah berpikir jangan-jangan memang semakin kuat alasan bagi kita untuk membubarkan KPK saja. Kita akan bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sekian bulan silam ketika pemerintah menyelenggarakan retreat bagi kepala daerah, terus terang pertanyaan yang melintas di benak saya adalah, dari sekian banyak kepala daerah, siapa yang akan ditangkap KPK pertama kali? Pertanyaan itu terlupakan sampai kemudian tersebar berita KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara terkait dengan dugaan suap pembangunan jalan di provinsi itu. Kita akan berbincang tentang KPK, tentang dugaan suap di PUPR, dan pemberantasan korupsi di Indonesia bersama tamu saya, yaitu Bang Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Selamat datang Bang Saud di Madilog. Terima kasih, kebanggaan buat saya hadir di sini. Kami juga senang nih kedatangan Bang Saud. Saya kan selalu komen juga di Madilog, bahwa kadang-kadang komen kok. Iya. Saya baca itu komen-komen itu. Tapi apa boleh buat? Sekarang saya harus menyampaikan komen yang tidak menyenangkan tentang lembaga tempat Bang Saud bekerja dulu. Saya ini Bang, terus terang ya, periode kepemimpinan Firly Bahuri itu membuat saya patah arang terhadap KPK. Serius, saya patah arang, saya geleng-geleng kepala, bahkan saya trauma. Saya tidak lagi bisa berharap terhadap lembaga yang sampai sekarang kasusnya belum jelas. Tuh. Nah, apa alasan bagi saya hari ini untuk teryakinkan bahwa OTT KPK adalah murni dalam konteks penegakan hukum, konteks pemberantasan korupsi. Ini bukan permainan politik. Pertama, OTT itu selalu diawali oleh pendalaman yang cukup dari sisi potensi bakal terjadi peristiwa pidana. Di zaman Bang Saud dulu? Iya, selalunya begitu. Selalu? Ya, bayangin aja, Bung Reza, jadi tiap tahun itu ada 8.000 surat masuk ke KPK. Jadi itu sebenarnya, kalau OTT masih 30, 40 setahun, kami dulu kan topnya pernah sampai 40-30 kasus itu. OTT itu kecil sebenarnya, kalau dibandingkan orang-orang ngirim surat itu. Orang-orang ngirim surat 8.000 surat itu emang orang-orang pengangguran nggak jelas nih. Orang yang dendam terhadap orang lain. Oke, informasinya beberapa nggak lengkap, tetapi beberapa lengkap bisa didalami, tapi kapasitas KPK masih seperti itu. Nah, kembali ke case ini, pendalamannya saya pikir nggak jauh dengan yang dilakukan sebelumnya. Selalu saja ada peristiwa pidana sebelumnya. Jadi ini nggak mungkin, kalau lihat case-nya ini, peristiwa pidana sebelumnya itu pasti sudah ada. Itu yang dilaporkan. Karena ini kalau lihat dari kronologisnya, kan itu sebenarnya proyek itu belum jalan, tapi sudah diijon dulu kan, bahkan belum ditentukan siapa pemenangnya kan. Nah, kalau begitu orang KPK bergerak dari mana? Sudah ada peristiwa pidana yang lain sebelumnya, dan OTT selalu begitu. Ada peristiwa pidana yang lain sebelumnya didalami oleh penyelidik, katakan bagian Dumas, kemudian penyelidik mendalami, pimpinan KPK setuju didalamin, baru kemudian terjadi lagi peristiwa pidana itu. Ya, tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, saya terus terang dengan perasaan yang sangat-sangat tidak bahagia terhadap KPK.
Saya tidak begitu yakin juga hari ini kita pantas memberikan kepercayaan kepada KPK. Ini murni demi pemberantasan korupsi. Kalau dari sisi penindakan, saya menganggap itu murni. Pertama, saya nggak tahu kemarin itu skornya berapa. Karena mereka waktu mau penyelidikan, 5 pimpinan KPK harus ngomong kan. Oke. Lakukan. Kolektif kolegial ya? Yes, kita tanya untuk skornya berapa. Jangan-jangan skornya juga 4-1 atau 3-2, kita nggak tahu. Split decision. Ya, itu selalu ada begitu kan. Selalu ada tidak begitu. mungkin ada satu pun yang bulat sempurna, seluruh pimpinan KPK dalam setuju. case-case yang sangat-sangat low profile biasanya solid. Tapi begitu high profile, itu biasanya voting pasti. Ingat IKTP? IKTP 32 kasusnya. Kemana-mana itu? Ya, jadi maksud saya, ketika kemudian pendalaman itu mulai dilakukan, penyelidikan mulai dilakukan, saya pikir semua pimpinan KPK, penyidik sudah tahu ini menyasar ke orang nomor 1 atau tidak. Karena nggak mungkin ada komunikasi dalam hal ini TG bekerja sendiri. Nggak ada cerita TG bekerja sendiri. Saya akan kembali mendalami hal ihwal terkait OTT di Sumatera Utara ya. Tapi saya justru jadi tergelitik oleh pernyataan Bang Saud barusan yang mengatakan tidak pernah ada satu kasus pun di KPK sana yang seluruh pimpinan kolektif kolegial 100% bersepakat tentang satu hal. Pertanyaan saya begini, apa yang menyebabkan di antara pimpinan KPK itu justru selalu terbelah? Itu kalau dalam bahasa ilmiahnya, Bung Reza lebih tahu kan. Logika, nalar, argumentasi, hukum kan selalu berbeda setiap orang. Ini murni bicara tentang logika hukum. Oh ya, selalu. Bukan afiliasi politik. Ya, pertamanya kan untuk keluar ke depan muncul ke permukaannya kan gitu. Tapi di belakang benaknya itu muridnya nggak bisa ngadilin orang juga kan. Tetapi kita bisa melihat dari ucapannya kan. Faktanya terang benderang begini kok bisa ngomong begitu sih. Ini termasuk berlaku pada periode kepemimpinan Pak Agus. Bang Saud ada di situ. Jadi IKTP begitu. IKTP makanya saya bilang kan 32 skornya. 32 ya? 32 skornya, bahkan belakangan diancam hentikan katanya gitu kan. Jadi kalau mau jujur memang KPK pun tidak imun terhadap intervensi politik ya? They are all of human. Mereka juga manusia, bro. Lebih-lebih di zaman Firly Bahuri? Yes. Betul ini? Yes, karena itu berbeda. Confirm ya? Yes, karena waktu di undang-undang yang lama, dia mandiri betul. Masih ada coba orang menghentikan case itu, case IKTP. Apalagi sekarang dia bagian dari pemerintah. Jadi pertanyaannya Bung Reza tadi memang agak sedikit bernada hopeless dan helpless kan tadi. Bukan bernada, itu sudah nyata-nyata hopeless itu. Sudah nyata-nyata hopeless. Ya, itu saya katakan kembali, kita bisa terima itu karena memang faktanya seperti itu gitu. Tapi kalau kita kembali ke case ini, karena mereka harus bawa ini ke depan pengadilan nantinya, kita nggak mau conviction rate-nya. Ya saya nggak tahu conviction rate di kepala mereka ada nggak conviction rate-nya. Kalau kondisinya ini seperti yang sekarang, ya mereka harus paham bahwa mereka bawa ke pengadilan mereka harus menang. Jadi bukan hanya persoalan di-trigger oleh politik. Tambah ya Bang Saud ya. Setio Budianto yang hari ini menjabat sebagai Ketua KPK, pada saat fit and proper test menyampaikan sejumlah hal, salah satunya tentang OTT. Apa kata beliau? Saya coba kutip ya dari sekian banyak media. Setio Budianto mengatakan bahwa sejauh ini OTT masih diperlukan. Tapi memang ke depan KPK harus sangat-sangat selektif untuk melakukan OTT. Hanya terbatas pada pengungkapan kasus-kasus besar. Kita berikan garis bawah ya. Kasus-kasus besar. Kembali ke Sumatera Utara. 200-an juta terkait dengan dugaan suap pembangunan jalan. Ini kasus besarnya di mana? Karena itu saya mengkhawatirkan bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK di Sumatera Utara bukan karena itu kasus besar, tapi pelipur lara, pereda kekecewaan publik, paling tidak kekecewaan saya, terhadap performa KPK yang tidak karu-karuan. Iya, setiap pimpinan kan punya pemikirannya sendiri tentang kerjanya dia kan. Iya kan? Tapi kan pada akhirnya harus dinilai oleh publik, tidak menilai dirinya sendiri. Artinya, yang dia maksudkan besar itu apa? Apa menurut Bang Saud? Ya, kalau besar dia bicara triliun, itu juga selalu kan kekuatan buktinya gitu. Jadi penyidik, saya masih percaya bahwa orang-orang penyelidik-penyidik di dalam sana itu masih main di kekuatan buktinya. Jadi bukan soal besar atau kecil. Jadi statement Budi yang mengatakan bahwa OTT terbatas kasus besar itu nggak benar juga, ya kan? Itu di mana hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang adil dan hukum yang bermanfaat? Nggak begitu dong definisinya. Kalau saya tidak memperdebatkan pada pernyataannya, tapi saya mencoba membenturkan pernyataan itu dengan fakta bahwa hanya ratusan juta rupiah. Ya, kalau saya bilang itu lebih kepada kelengkapan sebenarnya. Bagaimana kelengkapan mereka bisa melakukan OTT. Tetapi kalau dia mau bicara bahwa kita sesuai dengan demand kita, bahwa memang indeks persepsi korupsi yang carut-marut, kemudian KPK harus dikembalikan kepada marwah sebelum undang-undang KPK itu dilakukan, agak sulit, Bung Reza. Makanya saya katakan Prabowo harus mengembalikan dulu undang-undang KPK. Berkali-kali dibandingkan, saya katakan, please Pak Prabowo, kembalikan undang-undang KPK, supaya Bapak bisa meyakinkan kami bahwa pertumbuhan ekonomi 8%. Iya kan, kalau kan selalu baru ngomong pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia 2045, dan kemudian ada istilah juga astacita dan segala macam. Jadi sebelum itu dikembalikan, saya juga berada dalam posisi yang masih quote-unquote bertanya-tanya, apa benar nih mereka serius? Tetapi, Anda nggak boleh mengatakan, hentikan kasus ini kan?
Saya tidak mengatakan hentikan kasus ini, justru saya mengatakan kita harus berpikir serius membubarkan KPK saja. Loh, begini Bang, kita bicara paling tidak data berdasarkan pemberitaan yang bisa kita simak ya secara terbuka di online. Saya tanya Bang Saud, coba jawab secara objektif. Lembaga negara mana, lembaga penegakan hukum mana yang belakangan ini paling gencar melakukan pemberantasan korupsi? KPK? Ya, belum. Sepakat ya? Ya. Tidak ada apa-apanya ya? Polri? Ya, itu in between lah. Masih di antara dua, serius dengan nggak serius. Oke. Biasanya sih kalau orang nggak mungkin berdiri di tengah. Kecenderungannya kalau tidak ke kiri, ke kanan. Jadi between serius dan tidak serius, kalau Polri di mana? Ya sama. Dengan KPK sama? Kompak nih ya? Ya, artinya begini. Kita belum bisa melihat bahwa mereka serius betul membawa efek jerah terhadap perilaku. Kejaksaan Agung? Ya, oke. Mereka tetap berada dalam posisi yang menurut saya saat ini? Ya oke, dalam rangka kualitatif mereka akan lebih baik secara kualitatif loh. Tapi secara kuantitatif ya, secara kualitatif belum tentu juga. Kan kita harus bicara follow up-nya. Kalau kita bisa bicara kasusnya Thomas Lembong, apa itu sesuatu yang bisa kita berdebatkan 3 hari itu? Oh jelas, tapi faktanya, paling tidak faktanya, berkas hukum itu sudah sampai di pengadilan. Kita harus bersepakat dong, bahwa yang namanya berkas itu kan ada layernya, sebagai bentuk check and recheck dan seterusnya. Betul. Sudah sampai ke pengadilan, ya kita hormati. Itu kinerja Kejaksaan Agung. Dengan demikian semakin kuat argumentasi saya untuk mengatakan ya sudah pemberantasan korupsi sesungguhnya kita sudah bisa mengandalkan pada Kejaksaan Agung. KPK sebagai lembaga yang sifatnya sementara, ad interim, tidak ada salahnya kita diskusi bubarkan sekarang. Kalau memang tujuannya akhirnya adalah memang ada satu lembaga yang benar-benar kompeten, untuk kemudian mereka bisa melaksanakan pemberantasan korupsi yang saya sebut sebagai menjadi menimbulkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara umum, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi pilihannya kembali lagi, undang-undang KPK ini mau diapakan? Kan sejarahnya menunjukkan KPK ini berdiri karena adanya dua lembaga lain yang tidak kompetitif terhadap mereka. Kemudian mereka dibentuk. Ketika dibentuk, mereka mulai prudent, indeks persepsi korupsi naik, mulai dari 20, terus naik-naik, kita pompa sampai 40. Itu menunjukkan indeks persepsi korupsi tidak boleh dianggap remeh, karena itu ada 9 variabel yang dinilai, dan ruwet itu cara kita melaksanakan pemilu juga disebut di situ. Nah, itu kan menunjukkan ada kinerja. Tetapi kemudian ini ingin dikembalikan. Saya katakan 3 ini dibiarin aja, saling check and balance satu sama lain. Saya setuju 3 itu dibiarin aja, nanti kita lihat. Jadi kalau ada KPK yang nakal ditangkap polisi, ada jaksa yang nakal ditangkap KPK, biarkan aja begitu. Baku bunuh satu sama lain. Gitu? Ya, itu check and balance saya pikir. Daripada diberikan pada satu badan. Tapi itu pilihan juga, itu pilihan kita juga. Saya menangkap kesan Bang Saud ini sedikit banyak masih membela kantornya yang dulu ya. Aku masih melihat ada sedikit harapan. Menurut saya itu kalimat klise gitu. Selalu ada secercah sinar di ufuk. Itu kalimat klise gitu. Tapi dengan notabene undang-undang KPK harus dikembalikan. Kalau enggak saya tetap O plus dan A plus. Oke, satu itu masalah terkait dengan undang-undang KPK yang menurut Bang Saud harus direvisi besar-besaran. Sekarang bilang Prabowo bikin perpu aja. Oh, bikin perpu. Lebih bagus. Orang bilang darurat. Iya, darurat. Apakah DPR tidak seia sekata dengan pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi sehingga sampai Bang Saud berpendapat presiden keluarkan perpu saja? Bung Reja pernah memikirkan nggak apa di kepala orang DPR ini? Tidak tahu saya. Bagaimana? Yang sudah berlarut-larut, baru beberapa hari ini mereka bicara betapa tersiksanya supir ojol yang dapat uang 40.000 dia hanya terima 17.000. Ini baru-baru ini aja mereka mikir kayak begitu. Artinya apa? Mereka mulai sadar. Apakah kesadaran ini bisa kita dorong untuk kemudian ini ojol 20.000 dapatnya cuma 5.000? Itu perilaku korup, bro. Perilaku korup dasarnya apa? Tapi kan pejabat pemerintah nggak pernah memikirkan bahwa rakyat yang diperes kayak begitu darahnya, baru beberapa hari ini aja berpikir gitu. Nah, saya belum bicara yang lain. Itu kan ada 400 lebih orang di sana. Yang saya dengar baru bicara seperti ini aja 2, 3, 10 orang. Yang lain bagaimana? Di-voting apakah itu jalan? Jadi maksud saya adalah, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak punya visi anti korupsi yang jelas dalam Indonesia 2045 sebagai indeks persepsi korupsi. Karena kalau kamu mau tumbuh 8%, indeks persepsi korupsinya minimal itu di atas 70. Sekarang itu baru 34. Jadi saya katakan kembali lagi, kita nggak bisa berharap banyak. Saat ini pedangnya di tangan Prabowo. Gua tebas lu semua. Nah, kalau begitu saya ikutin nih logikanya Bang Saud. Ya. Bang Saud teryakinkan tidak oleh kualitas anggota DPR saat ini? Bahwa mereka punya visi, mereka punya komitmen terkait pemberantasan korupsi. Dari mana kita bisa menilai mereka seperti itu? Kan dari ucapannya, dari perbuatannya, dari cara mereka menanggapi kerusakan 10 tahun ini. Kemarin sudah orang mau bicara soal menurunkan wakil presiden. Bagaimana mereka meresponnya? Tidak respon. Itu indikasi korupsi nggak? Yes. Saya masuk. Pimpinan KPK dipilih oleh siapa? Ya, apalagi sampai ke sana. Nah, artinya benar dong. Kita tidak bisa berharap pada KPK periode kepemimpinan sekarang pun kita tidak bisa berharap. Karena di titik hulunya Bang Saud mengakui tidak berkualitas ini. Iya, tapi saya juga dipilih dengan cara yang sama, bro.
Tapi kenapa saya melakukan itu? Kenapa kita bisa selesaikan IKTP dan kasus besar? Tergantung orang seseorang yang pegang, nggak usah lah kita bilang integritas, tadi banyak tersinggung, terlalu tinggi kata integritas. Tergantung keberanian dia bermanuver di jalan yang sulit itu kan. Siapa itu? Ya pimpinannya dong. Pimpinan siapa? Pimpinan KPK. Bukan pimpinan nasional? Termasuk, kalau dia kasih perintah yang jelas, awas ya, gua ganti lo, karena lu sekarang di bawah gua lo. Lu KPK lu di bawah gua ganti bisa lo. Bang Saud ingin mengatakan bahwa kepimpinan KPK dan kepimpinan nasional tempo dulu itu yang terbaik? Kalau saya lihat yang tempo dulu enggak juga. Yang masa Bang Saud di sana? Iya kan Anda tahu 10 tahun ini kita carut marut. Kan Anda dengar bagaimana kita disuruh merhentikan kasus IKTP. Kita lawan kan? Itu apa yang saya bisa simpulkan dari cerita itu. Even hukum tidak benar, even pemimpin tidak benar, tapi kalau Anda punya keyakinan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, kejujuran, kebenaran, keadilan, Anda pegang pedang itu. Anda hidup di dunia paling lama 100 tahun, bro. Paling lama kamu hidupnya 100 tahun di bumi ini. Bang Saud, Presiden ini memanfaatkan podium untuk bicara tentang dua hal. Luar biasa. Pertama, dia katakan kalau perlu 50 tahun itu bagi koruptor. Yang kedua, keluar kata-kata yang sebetulnya tidak begitu pantas, tapi menurut saya itu menunjukkan ketegasan. Bajingan. Ingat tidak? Bicara tentang korupsi, bahwa ternyata proses hukum segala macam rusaknya di pengadilan, diasosiasikan dengan korupsi, keluar kata bajingan. Yang ingin saya tanya, itu sesumbar atau Bang Saud melihat Prabowo punya keseriusan? Saya hanya melihat seseorang itu dari visinya itu, apa yang dia impikan, apa yang dia pikirkan itu apa yang dia ucapkan setiap hari. Oke. Tetapi kan dia bukan pimpinan KPK, dia bukan jaksa agung. Kalau Anda memegang prinsip apa yang disebut sebagai intelijen yang baik, gak usah dulu intelijen intelijen umum lah, orang-orang yang intelijensianya baik. Presiden batuk aja itu perintah buat kita semua, hentikan korupsi sekarang juga. Presiden sudah melakukan itu. Tetapi ada orang yang benar-benar tidak mempunyai visi itu sehingga terjadi peristiwa di Medan itu karena nggak punya visi sama sekali. Kan ada bukti mengatakan dia bahkan jalan sama salah satu kontraktor itu kan. Jadi maksud saya adalah apa yang disampaikan oleh Presiden itu cukup baik, tinggal kita tunggu kelanjutannya. Kalau tidak jadi omong-omong ya? Oh iya, daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu dia hanya ngomong sekali. Sebelumnya itu siapa maksudnya supaya saya tidak salah tafsir? Ya siapa lagi lah? Presiden Jokowi. Iyalah, siapa lagi kalau bukan dia kan 10 tahun itu kan kerusakan kita kan. Jadi artinya ya hadir di hari anti korupsi, foto-foto. Simbolik lah ya. Yang kayak gitu-gitu. Ya. Tapi bicara secara tegas, mendeliver message, gua nih serius loh. Nah, itu sesuatu yang kita harus hargai dan kemudian kita harus perintah. Bang Saud ini entah lupa, entah pura-pura lupa ya. Apa tuh? Di sebelah Prabowo ada siapa? Saat ini maksudnya? Ya, Wakil Presiden Gibran bin Jokowi. Ya, nah, enggak. Saya nggak mengatakan bahwa Prabowo undermine dia gitu. But actually, he really undermine dia. Sebenarnya dia undermine. Cuman menghargain aja sebenarnya bahwa ini ya wakil gua, bahwa di pemilu harus ada pasangan. Bang Saud bukan bagian dari kantor staf kepresidenan. Jadi menurut saya kalimat itu agak kurang terukur juga itu. Ya kalau menurut saya kan kita bisa lihat undermine atau tidak itu kan kita lihat dari penugasan-penugasan yang dilakukan. Ya kan. Jadi artinya kalau ada seseorang di samping dia, kemudian itu adalah anak dari seseorang yang 10 tahun memimpin tidak baik dalam pemberantasan korupsi, nggak bisa Anda katakan bahwa Prabowo impacted by him. Are you sure that Prabowo impacted by someone? Loh, kenapa tidak? Makanya Prabowo kemudian berduet dengan Gibran. Menunjukkan betapa powerfulnya Gibran atau kubu Gibran. Itu strategi politik, bro. Tapi pemberantasan korupsi, pertama memang harus diucapkan, baru kemudian dilaksanakan. Kalau orang mengucapkan aja nggak mau, gue curiga. Kita megang apanya dong? Ini sekarang kita pegang omongan Prabowo, bahwa dia sangat serius. Iya kan? Ya itu kita harus dukung gitu loh. Dan kemudian ya semua buat kita. Berhenti korupsi sekarang juga. Saya pikir kita ini sudah berbulan-bulan lewat dari masa pelantikan presiden wakil presiden. Udah saatnya tidak pidato lagi gitu. Iya. Oke, ya itu udah mulai kan? Iya, kita mulai dari cara lebih jujur lagi. Kita hanya bisa mengimbau sekarang KPK kamu masuk dari daerah. Di daerah itu Mas Reza, di daerah itu ada namanya koordinator wilayah. Kami dulu menempatkan Korwil karena itu di beberapa provinsi karena kekurangan orang. Ya. Ada koordinator wilayah di Medan, tapi bahwa Aceh, Sumut, Riau, Jambi dan seterusnya, koordinatornya di situ. Dia setiap hari day by day mengamati apa kelakuan gubernur, kemudian dia masuk ke tingkat 2. Saya ngerti sekarang apa itu dilakukan di KPK. Saya dengar koordinator wilayahnya ada, tapi itu saya nggak ngerti bekerja atau tidak. Jadi artinya gini, kita tidak bisa, makanya saya katakan tadi saya masih punya harapan Korwil itu masih ada. Cuman saya nggak ngerti Korwil ini sekarang kerjanya apa di sana. Sehingga karena di sana dia masuk tata kelola. Ada 9 area yang kita kerjakan di sana. Pajak, pengadaan barang, terus kemudian tata kelola, yang lain-lain ada 9 area. Dan itu dilakukan. Jadi artinya nggak juga hanya penindakan. Betul, saya mempertanyakan efektivitas Presiden Prabowo loh. Oh, karena kan tadi Bang Saud ini kan terkesan menaruh harapan atau bahkan masih mengeluh-elukan Presiden Prabowo ya. Bukan mengeluh, mengharapkan. Oke, gini lah contoh konkret ya. Ingat tidak dalam kasus pagar laut? Ya. Presiden bicara, ujung-ujungnya apa? Cuma cabut pagar.
Ya. Kalau hanya cabut pagar, cukupkah atau pantaskah presiden sampai harus bicara tentang enggak. itu? Kalau enggak hari ini kan Said Didu masih teriak terus sampai hari ini. Artinya apa? Untuk berhadapan dengan kekacauan yang sifatnya sistemik, sosok Presiden Prabowo pun masih belum cukup powerful, apalagi korupsi. Sekarang pertanyaan saya begini. Oke lah, saya berandai-andai, saya mengalah nih. Saya berandai-andai Presiden Prabowo punya komitmen, punya keseriusan melakukan pemberantasan korupsi. Saya minta pemetaan dari Bang Saud. Sosok Gibran, wakil Presiden Republik Indonesia, ini dalam posisi memperkuat pemberantasan korupsi, ataukah tidak jelas posisinya, atau memperlemah, atau seperti apa? Indikatornya apa kalau dia dikatakan dia mendukung? Saya tidak tahu. Saya mengajukan pertanyaan ini berangkat dari kerisauan sesungguhnya. Dengan segala hormat, saya berharap Presiden Prabowo sehat walafiat. Itu harapan saya. Tapi seandainya beliau berhalangan tetap, siapa yang maju? Siapa pegang tingkat komando? Gibran. Maka saya tanya sekali lagi, Gibran Rakabuming dalam pemerintahan ini, dalam rezim ini, dalam konteks pemberantasan korupsi, posisinya memperkuat, memperlemah, tidak terbaca, atau seperti apa? Kalau supaya kita agak netral dikit, dia nggak bisa apa-apa, itu aja. Because he's part of the problem. Dia kan bagian dari masalah. He's part of the problem? Iya dong. Kalau he's part of the problem, maka regresif dong. Iya, dia bagian dari masalah. Kalau kita nggak bicara di beberapa hari ini orang di DPR kan, dia bagian dari masalah. Naiknya juga perilaku korup. Ya kan, begitu juga putusan 90 itu perilaku korup. Iya dong, itu kan perilaku korup. Ya kan, putusan 90 itu. Jadi artinya dia bagian dari masalah, dan dia paham betul, agak sulit bagi dia untuk bicara bahwa saya orang-orang yang berintegritas untuk membangun negeri ini. Jadi makanya saya katakan, saya pakai kata undermine tadi, saya tidak mengatakan Prabowo tidak menganggap dia, tapi udah, kamu jangan berisik aja, udah kamu di situ aja deh, bahwa memang seorang presiden harus punya wakil. Ya kan begitu aja. Formalitas saja? Yes, absolutely. Tapi ada Pak Habibie yang bisa perform tanpa wakil presiden. Iya, kita kan bicara prosesnya, Bu. Proses rekrutnya beda, talent scoutingnya juga beda, integritasnya juga beda, ya kan? Itu nggak jauh sama sekali prosesnya. Jadi sekali lagi, kalau memang kita hanya mengatakan bahwa KPK saat ini mengerjakan apa adanya, saya pikir dalam konteks peristiwa pidana, bahkan mereka juga bisa dikategorikan menghalangi penyidikan sebenarnya kalau dia tidak lakukan penindakan ini. Oke, hopeless dan helpless sampai detik ini kita berdua tuh sama. Tapi Anda bayangkan, Anda yang buang sekarang variabel Prabowo. Saya mau tahu tingkat hopeless, helpless Anda berapa? Oh, semakin helpless. Jelas kan? Saya sepakat dengan Bang Saud tadi katakan, kita butuh panglima untuk kirim aba-aba bantai koruptor. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi kan dia bukan hakim, bukan jaksa, bukan penyidik dan penuntut. Please, jaksa, polisi, KPK, jabarkan omongan presiden itu. Lakukan upaya-upaya inovatif. Lakukan upaya-upaya yang progresif. Bukan cara-cara yang seperti normatif. Makanya ketika orang tanya saya, pagi ini saya di salah satu TV, Bang Saud, gimana kasus Sumut? Itu bosnya punya potensi pasal 12. Walaupun tidak ada transfer sama sekali. Punya potensi itu udah 12, karena di situ ada perbuatan. Dia membiarkan atau memberikan, itu aja sudah pidana sebenarnya. Karena kita tahu uang tidak akan pernah ditransfer sampai hari ini. No. Sesaat lagi saya akan bertanya tentang follow the money. Dalam kasus OTT di Sumatera Utara, itu kira-kira duit ratusan juta, sedikit itu. Itu ibaratnya uang receh lah ya. Proyeknya 200-an juta. Ya. Itu kira-kira mengalirnya kemana aja. Tapi sebelum ke sana, saya cuplik perkataan Bang Saud barusan bahwa Gibran munculkan saja itu udah korup. Itu kan tadi mengatakan. Pertanyaan saya, kalau itu kita anggap sebagai pemunculan seorang wakil presiden yang korup, pasti kan dilakukan secara sistemik. Tidak mungkin ini hanya satu orang individu saja. Pasti sistemik. Kemungkinan terjadi penyalahgunaan terhadap lembaga negara menjadi suatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan dalam konteks perbincangan kita. Bang Saud menangkap tidak? Kesan minimal lembaga penegakan hukum yang justru kontra terhadap pemberantasan korupsi. Oh ya. Ada. Bang Saud akan sebutkan nama lembaganya. Saya pikir kita di Indonesia nggak usah disebutin juga kita tahu semua. Yang paling penting kan begini. Ketika kemudian kita dapat angka di bawah 40 dari World Justice Project, menilai kita hanya dapat 40, itu kan angka 40 itu sangat detail. Dari 1 sampai 100 kita dapat 40 itu kan cara kita melakukan penyelidikan, penyidikan, secara keseluruhan criminal justice system kita itu kayak apa sebenarnya kerjanya. So what? Anda nanya saya lagi, Anda lebih tahu dari saya. Sebetulnya saya ingin ujungnya begini. Kalau saya tetap bersikukuh pada pandangan bahwa KPK dibubarkan, siapa gerangan lembaga penegakan hukum yang siap sepenuhnya untuk menerima limpahan itu? Itu sebenarnya hanya style aja ya. Yang penting dia paham KUHAP, apakah itu polisi, apakah jaksa atau KPK, Anda paham KUHAP, jalankan itu. Dan Prabowo langsung lakukan mana? Gue mau dominan ini, itu style aja. Ya, strategi, struktur, sistem, sumber daya itu kan sesuatu yang bisa diubah-ubah. Tapi di kepalanya Prabowo itu anti korupsi itu sudah mengembirakan sebenarnya. Yang lain-lain itu hanya style saja, bro.
struktur, tim, skills, uang dan sebagainya itu hanya gaya aja. Tapi kalau di kepalanya itu seperti 10 tahun belakangan ini, Anda mau pakai sistem staf, undang-undang Anda ganti, bullshit. Jadi makanya saya bilang kembali lagi, nilai di kepala Prabowo ini masih lumayan, masih bisa kita bela-bela. Mudah-mudahan gue nggak selesai nih bulan depan jadi malah nggak suka sama dia gitu ya. Per hari ini gue masih menilai di kepala dia itu ada value yang bisa mengalahkan struktur yang nggak benar, undang-undang yang nggak benar, staf yang males, korup yang di ini. Itu yang penting di kepala dia itu ada suatu nilai. Itu dulu yang harus dipegang sebenarnya. Kalau kita baru bicara 1 atau 2 pekan pasca pelantikan Prabowo sebagai presiden, ini perbincangan yang bagus. Bicara tentang ini udah 6 bulan gitu. Udah 6 bulan. Ya, saya butuh portofolio, ya. Bukan lagi isi kepala, tapi catatan sejarah kita. Itu saya anggap ucapan saya juga. Oke. Saya pikir wajar ya kalau kita patok begini saja, Bang. Selama Presiden Prabowo belum menginisiasi revisi Undang-Undang KPK, kita anggap kalau saya masih di situ. Kepada banyak orang dan even kepada seseorang yang mungkin saya anggap besok dia bisa ngomong Prabowo juga udah saya sampaikan. Artinya itu pemikiran saya, walaupun hanya pengalaman 4 tahun di KPK, tetapi 30 tahun berada di dunia gelap, saya pikir saya cukup bisa memastikan seperti apa kerusakan di negeri ini dan bagaimana bisa membersihkannya. Itu dasarnya saya kenapa harus pindah dari Pejaten pindah ke Kuningan kan, bahwa di persoalan korupsi ini akan bisa kita atasi semua masalah di Republik ini. Apa yang diteriakin orang setiap hari di Lemhanas sana, yang disebut ideologi politik sosial, budaya pertahanan keamanan, itu bisa selesai dengan kita selesaikan isu korupsi ini, kayak gitu Bu. Yuk kita tinjau kembali perkataan dan kemudian perbuatan Setio Budianto ya. Jadi kita sudah kutip bahwa Setio Ketua KPK, bahwa OTT akan dilakukan secara selektif, terbatas pada kasus-kasus itu besar. ngomongnya di DPR. Fit and proper test. Oh ya, itu biasa normatif. Kalau nggak nanti dia nggak dipilih. Cari aman dulu ya. Karena kan orang Komisi 3 ini, saya juga dulu begitu. Pak Saud ganti, makanya mau ganti undang-undang KPK. Saya ngomong ya saya ganti. Tapi kan saya dalam hati saya mengganti untuk memperkuat, bukan melemahin dong, gitu dong. Jadi itu berarti bukan berbohong di hadapan. Oh, saya tanya memang mau ganti, tapi saya katakan untuk memperkuat, gitu. Ditanya sama wartawan, Bang Saud katanya setuju, iya untuk memperkuat. Jadi artinya gini, kita harus meyakinkan orang lain bahwa kita sama, tetapi at the end orang bilang, wah Bang Saud nggak cocok, nggak konsisten. Sampai ada orang bilang gini, Bang Saud bikin konsultasi dong untuk jadi pimpinan KPK. Kalau saya lihat Bang Saud itu yang penting bohongin aja, tapi nanti udah jadi pimpinan lu sikat aja semua. Nggak begitu caranya. Lu harus pakai penata kata yang bagus sehingga orang milih Anda. Masuk dulu nih. Ya, yang paling penting Anda tetap konsisten pada Anda kan tahu mana yang baik, mana yang benar atau enggak. Sederhana saja. Jadi saya anggap Prasetyo masih sedikit normatif, ya supaya bisa. Setio Budianto. Ya kan? Saya anggap masih seperti itulah gitu. Saya jadi tergelitik nih, Prasetyo itu barusan siapa sebetulnya? Orang psikologi itu curiga terhadap slip of tongue, kepleset lidah. Tiba-tiba kok tersebut nama Prasetyo. Lain kali lah, episode lain berikutnya kita bicara soal itu. Lantas di Sumatera Utara ini, apakah kita harus bertepuk tangan terhadap OTT kasus pembangunan jalan di Sumatera Utara? Kita harus apresiasi karena apa yang disebut sebagai selama ini membangun jalan tol secara baik, ternyata di jalan-jalan ininya di luar tolnya kan rusak. Kembali lagi kalau Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi kan Anda jalan harus bagus. Nah kalau kemudian jalan ini, Anda bayangkan ya, itu kan kalau nggak salah itu proyek dia bilang 5-10% diminta itu. 5 atau berapa persen? Ya kaitan 5% atau 4% dari total proyek. Ya, saya nggak tahu kalimat itu yang jelas dalam ekspos itu disebut. Dari situ aja kan udah kita bisa bayangkan kualitas jalan dan seterusnya. Jadi kita tetap mengapresiasi. Yang paling penting gini, bahwa ketika telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan penyelenggara negara, Anda nggak boleh diam saja. Itu yang saya harus apresiasi. Tetapi kemudian Mas Reza kurang sedikit mengapresiasi itu karena sebenarnya ada yang lebih besar di Jakarta. Itu pun betul. Ada yang lebih besar di Jakarta. Kenapa juga yang namanya Chromebook kemarin itu dibiarin kayak begitu aja, gitu kan? Itu kan sangat kasat mata itu Chromebook itu. Dan saya yakin surat di KPK juga semua orang saat itu memberikan masukan ke KPK. Cuman kelengkapan informasinya aja yang membedakannya. Dan ketekunan kita untuk mendeliver message kepada penyelidik, ini kerjakan. Atau kita kirim sinyal sehingga penyidik pinter, mampu mengembangkan nalar argumentasi untuk kemudian memprioritaskan setiap kasus. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan besar kecilnya kasus. Enggak. Ya kan? Orang yang belum beres ngurusin SIM aja sekarang itu harus diselesaikan. Apalagi yang kecil gede-gede begini, yang kaitannya dengan transportasi komunikasi. Gitu Mas Reza. Ratusan juta rupiah, itu diduga sebagai fee. Terlarang tentu saja ya, suap. Kemudian yang di OTT berapa orang? Cuma 5 orang. 5 orang. Pejabat tertingginya apa? Kepala Dinas PUPR. Sudah selesai ini? Kerja KPK udah selesai? Ya enggak dong. Kepala dinas itu emangnya berani kerja tanpa perintah? Penyidik, saya yakin
penyelidik, saya yakin sudah punya pola komunikasi tentang peranan gubernur di sini. Dia sudah pasti. Gubernur Sumatera Utara maksudnya? Nggak mungkin juga seseorang dengan proyek yang begitu untuk skala daerah itu besar dong. Oh iya, saya ikuti. Kemudian tanpa dia harus melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar undang-undang. Keyakinan kita bahwa semua kejadian sama kalau saya ngambil contoh kasus Jambi, Jibi Zola, dia nggak ada transfer kok, nggak ada. Tapi di kebun sawit banyak uang kan. Modus yang sama bisa terjadi di mana-mana. Itu sebabnya saya katakan penyelidik sudah paham sejauh mana ini gubernur berperan di kasus ini. Kalau dia nggak paham, dia nggak berani OTT kemarin. Memang netizen itu juga sudah riuh rendah menyebut-nyebut nama Bobi Nasution. Jadi saya bayangkan, kenapa OTT KPK di Sumatera Utara ini jadi viral? Bukan karena ratusan juta rupiah, bukan karena 5 tersangka, bukan pula karena menyangkut jalan raya dalam kurung kepentingan publik. Tapi seolah publik ini menunggu-nunggu KPK seberapa jauh cakarnya bisa sampai ke kantor gubernur. Ya, tidak bisa kita terima. Dan kita harapkan itu dikembangkan. Karena saya katakan, kita hari ini diskusi hukum yang adil ya. Iya dong. Kalau enggak, gimana? Dia harus mendalami itu. Tanpa kita harus mengatakan dia bahwa salah dan seterusnya. Azas praduga bersalah atau tidak. Tapi kalau intelijen itu, dia harus bergerak dari satu pemikiran. Anda bisa buktikan sebagai penegak hukum. Untuk kemudian itu menjadi sebuah bukti yang bisa diperdebatkan. Kita nggak perlu pengakuan. Mau bantah-membantah, silakan. Ya kan membantah tuh konferensi pers kemarin. Ya, silakan aja, tapi kekuatan buktinya akan bisa mengarah kepada Anda berbuat apa di case ini. Kan itu kalau peristiwa pidana kan? Saya malah khawatir jangan-jangan ini nanti akan ada semacam kompromi. Oke, ungkap kasus Sumatera Utara nih ya, kasus jalan, pembangunan jalan. Silakan ungkap, tapi hanya sampai pada layer tertentu saja. Itu yang saya katakan, itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi di KPK, apalagi di KPK. Anda harus tetap berpegang sebagai trigger mekanisme bagi yang lain. Oke, di tengah keterpurukan ini, Anda harus tetap jadi contoh untuk kemudian menyelesaikan kasus ini sesuai dengan perbuatan seseorang dalam kasus ini. Jadi jangan hanya mengatakan dengan sejumlah pembenaran-pembenaran akan menjadi lebih baik. Apa yang mereka lakukan dijelaskan ke publik. Jangan ditutup-tutupi sehingga kemudian dikasih kesempatan juga. Ada beberapa case, seseorang yang bermain di sini, tapi mastermind tidak pernah muncul karena nggak dikasih kesempatan ngomong. Coba tuh yang si TG itu, suruh dia kesempatan ngomong. Mungkin dia nggak akan ngomong lain ke publik. TG ini maksudnya Topan Ginting? Yes. Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara? Ya. Jadi KPK perlu memberikan kesempatan kepada dia untuk bicara? Iya, kalau supaya kita tahu ini mentoknya di mana? Di penyidik, di penuntut, atau di mana? Karena bagaimanapun, oke, dia akan menutup. Kalau dia pun menutup, penyidik akan melihat. Kan ada pola komunikasi. Kecuali kalau sampai hari ini HP-nya belum di cloning ya. Saya pikir KPU udah di cloning. Pola komunikasi udah nampak. Nggak mungkin juga. Pasti ada kalimat-kalimat mainkan, dorong, ya nanti di ini kulit durian apa segala macam lain. Pisahkan amplopnya. Ya, gitu. Mungkin nggak bahasanya nggak bisa begitu. Nanti kita ke jalan Selat Panjang aja ya, maksudnya situ makan mie kan gitu kan. Tapi begini, petuah Bang Saud barusan ini untuk KPK justru samar-samar mengindikasikan bahwa memang kompromi dalam penegakan hukum itu ada dan pernah dilakukan juga oleh KPK. Oh ya, memang ini Indonesia, bro. Termasuk di periode Bang Saud. Oh ya, ini Indonesia. Makanya tergantung bagaimana Anda memegang pedang itu gitu. Saya nggak usah menyebut kasusnya. Di dalam banyak case, saya termasuk orang yang kalah sendirian. Oh ya? Kalah sendirian. Karena nggak sama pemikirannya. 4-1 maksudnya begini? Oh ya bisa. Banyak kejadian. Pernah kejadian 4-1, tapi yang satu yang menang. Saya yang menang. Pernah kejadian kayak begitu. 4-1, bro. Tapi yang menang yang satu. Karena gue tinggalin di ruang pertemuan. Gue tinggalin ruang pertemuan, mereka berubah pikiran. Jadi Anda pegang pedang itu, Bung Reza, hidup kita ini nggak sampai 100 tahun, bro. Apa yang harus kita lakukan? Bang Saud dulu waktu masuk KPK sebagai representasi apa? Representasi apa ya? Orang bilang intelijen gitu ya. Maksud saya begini, apakah akademisi, apakah LSM, apakah kayaknya birokrasi? Pegawai negeri ya, karena aku pegawai negeri waktu itu kan. Pegawai negeri, jadi prestasi pegawai negeri. Tapi kan kita punya barang beda sama toko sebelah kan, gitu aja. Oke. Sama-sama birokrasi ya, tapi etosnya berbeda sepertinya. Bang, saya masih terus terang tidak begitu berani menaruh harapan kepada KPK. Spesifik lah dalam kasus OTT di KPK. Oh jelas. Saya masih sering berkunjung ke sana kok, tetap membantu menyiapkan mereka. Saya tidak membayangkan akan sampai ke lapisan yang disebut-sebut oleh netizen sebagai gubernur Bobi Nasution. Juga jangan-jangan kita nggak boleh dendam. Kalau kekuatan buktinya cukup, jangan ditutupi. Itu aja. Karena peran seseorang itu di dalam kegiatan-kegiatan menyangkut pengadaan barang itu kan sangat ditentukan oleh mulai dari kuasa pengguna anggaran, itu kan semua struktur-struktur itu kan paham itu penyelidik itu. Siapa berbuat apa itu udah paham. Ini OTT, Bung Reza. OTT itu udah jelas berikutnya itu siapa. Ini hanya pintu masuk gitu ya? Iya, what next-nya itu udah jelas. Sama yang terjadi pada Jibi Zola ketika itu kan hasil OTT juga. Dia nggak terima uang. Tapi didalami. Ya kemudian bunyi kan. Nah itu kan masa dulu.
Kalau sekarang saya itu makanya tadi kita kembalikan undang-undang KPK. Undang-undang KPK. Bahkan saya saya menggunakan kosakata yang paling unik ya. Merasa was-was bahwa sejak sekarang nih sudah ada manuver-manuver untuk memagari pagar kantor gubernur. Mengokupai. Iya. Agar kemudian proses penegakan hukum oleh KPK tidak sampai ke mana-mana. KPK punya pengalaman kok, punya pengalaman dan banyak orang yang membantu. Yakin aja, ketika 5 pimpinan ini memang punya value yang sama di kepala mereka dengan presiden, dia nggak dalam posisi ragu untuk melanjuti kasus ini. Kalau lu punya penilaian value yang sama dengan presiden lo ya, kecuali kalau mulai agak goyang-goyang dan kemudian itu saya nggak ngerti. Bang Saud ada komunikasi dengan pimpinan KPK periode sekarang? Terakhir saya waktu itu dikasih semacam kayak sertifikat, karena waktu itu kan kita di sana membangun apa yang disebut SCLC, Anti-Corruption Learning Center. Terus di situ ada satu sertifikasi. Ya, kemudian 2 minggu yang lalu ya saya ketemu interaksi dengan pimpinannya. Termasuk bicara soal OTT Sumatera Utara? Enggak, Sumatera Utara enggak. Saya biasanya kalau dedikasi itu saya nggak mau even nelpon nanya enggak. Saya gunakan imajinasi saya dari potongan informasi yang bertebaran. Kalau saya tanya itu kesalahan, nanti bisa jadi terjadi yang dia sampaikan bocor ke saya pada ke orang lain, atau katakanlah yang dia sampaikan ke saya itu dia sampaikan ke orang lain, sementara dari orang lain bocornya saya bisa kena. Saya dulu saya tidak membiasakan ketika ada case nanya bertanya tentang kasus itu. Enggak. Kita pakai imajinasi kita dari potongan informasi konferensi pers itu aja, itu sudah cukup. Makanya dulu kalau zamannya Febri dulu ada 2 lembar begini Mas Reza. Itu udah lengkap menggambarkan kalau kita punya imajinasi, kita bisa apa yang terjadi sebenarnya di dalam konferensi pers itu. Nah, itu kan semua menata bahasa saja sebenarnya. Tapi apa siapa berbuat siapa, apa what next-nya itu sebenarnya sudah tergambar sebenarnya. Ya. Saya menangkap itu sebagai sebuah nada yang bisa ditafsirkan positif, bahwa Bang Saud tidak ada keinginan, tidak ada syahwat apapun untuk merecoki, bahkan untuk ingin tahu seperti apa, tidak mau resek lah terhadap. Karena ketika Anda bertanya itu kan ada konsekuensinya seperti saya bilang tadi. Konsekuensinya diantaranya pasti orang akan lihat Saud kok tanya-tanya ya gitu. Kan selama ini nggak pernah tanya-tanya. Memang dari dulu saya nggak pernah tanya-tanya. Jadi apapun yang terjadi, begitu saya keluar dari KPK, saya tidak pernah tanya apapun. Dari konferensi pers itu kita bisa melihat sebenarnya. Apalagi di situ ada Yeye di situ yang kemarin ya. Yeye itu kan sama Febri sama tuh dalam menata sesuatu, mana yang harus diungkap, mana yang tidak diungkap. Itu sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya. Jubir ya? Iya. Saya tidak begitu suka nih mengajukan pertanyaan berikut ini. Tetapi apa boleh buat ya, netizen itu sudah barangkali lagi-lagi trauma oleh Firly Bahuri. Sampai pada sebuah simpulan begini. Kalau personil Polri menjadi orang nomor 1 di KPK, memang kita tidak boleh terlalu berharap banyak. Tolong patahkan. Iya, karena gini. Saya ini. Karena awalnya memang kan KPK ini dibentuk karena memang kepolisian dan kejaksaan tidak bekerja kan. Sekarang gimana ceritanya justru KPK dipimpin oleh polisi? Orang selalu bertanya kayak begitu. Because you're part of the problem. No, you lead the country, you lead the organization. Tetapi kita juga punya pengalaman kan sebelumnya. Saya juga punya pengalaman bekerja sama dengan Basaria kan. Dia polisi juga kan. Jadi kita tidak boleh juga langsung a priori terhadap personil Polri yang ada di KPK kan gitu. Yang jelas ketika saya di sana ada Basaria di situ, interpretasi korupsi dari 36 naik ke 40. Jatuh setelah undang-undang KPK kan. Jadi kembali lagi setiap orang nggak ada orang baik tiba-tiba jadi baik itu nggak ada, bro. Ilmu Anda lebih tahu dari saya tuh. Nggak ada orang juga tiba-tiba jadi jelek, benar nggak? Betul. Udah dijawab. Jadi artinya maksud saya, oke, undang-undang bisa jelek, peraturan bisa jelek, tapi ketika dia ingat pesan ibunya, pesan guru agamanya, pesan papa mamanya, udah jadilah orang itu gitu. Tapi kemudian kenapa orang tidak ingat pesannya? Oke, sistemnya jelek. Tapi kan kemudian kita ini umur berapa? Masa sih kita nggak ingat mana yang baik, yang benar? Jadi saya tetap berharap, makanya saya selalu berharap di mana aja ya akan ada orang baik. Makanya menjaga orang baik tetap baik ini yang jaga sulit. Saya mengatakan, saya masih tetap percaya si TG ini karirnya cemerlang, mulai dari camat di mana di Tuntungan katanya, dia orang baik gitu. Cuman KPK tidak menjaga orang baik itu. Makanya saya bilang Korwilnya kerja nggak? Koordinator wilayahnya pernah nggak ketemu dengan kepala dinas? Kalau dulu kita ketemu bro, ketemu dijaga dia supaya dia tetap baik. Kemudian ada KPK gue malu dong kan gitu. Saya ini maaf ya tidak bisa menahan rasa geli di hati saya ketika Bang Saud mengatakan menjaga orang baik itu susah. Kamu hopeless banget. Karena saya ingat tes wawasan kebangsaan Bang Saud. Oke. Tes wawasan kebangsaan itu kan tes yang harus kita asumsikan objektif ya, betul ya? Itu objektif ya? Ya, 57 orang yang dikeluarkan. Ya. Berarti 57 orang yang dikeluarkan dari KPK memang bukan orang baik ya? Sekali lagi, bagaimana untuk kemudian menyingkirkan orang-orang baik atau memframing orang-orang baik menjadi jelek? Bro, gua ini Kristen Batak. Ya terus? Ada orang bilang gua Taliban masuk di akal nggak? Ya sulit lah. Gue dibilang Taliban sama di KPK tuh.
Tapi mungkin Taliban maknanya bukan afiliasi agama, udah bukan. pasti Taliban itu pasti kelompok yang kita nilai lah dari Asia Selatan kan begitu. Masa Iya, gua gimana cerita? Karena apa? Karena gua anti korupsi. Siapa yang memframing itu? Kita udah bisa bayangkan. Mungkin anggota kehormatan Taliban gitu kali ya. Makanya waktu teman saya pergi ke Pakistan, gua minta pesan topi apa itu. Jadi tes wawasan kebangsaan ini nostalgia sedikit nih ya, Yeah. sebelum kita lanjut diskusi tentang sumut. Tes wawasan kebangsaan itu bukan sebuah mekanisme yang sungguh-sungguh untuk memilih putra-putri terbaik bagi KPK. Bayangin aja, Mas. Selesai mereka itu setelah diterima di kepolisian yang berapa orang ini, Iya. mereka mendirikan apa yang namanya IM 57 Institute. Salah satu di antaranya orang yang keren, saya kenal, dia alumni ITB, gak usah nyebut namanya. Oke. Tapi dia keren, dia mengajukan lelang untuk kemudian, karena ada promosi-promosi itu, mengajukan diri untuk jadi pimpinan di satu BUMN. Iya. Dia bilang sama saya, Bang Saud, saya masih dinilainya sebagai orang pembangkang, dan saya dinilai dari omongan saya yang ada di Twitter waktu itu, katanya gitu. Terus kemudian, ini akibat dari framing yang dibuat kepada media itu, kita mematikan karir orang. Sekarang dia berada di kepolisian bahkan, ya kan? Dan rencananya mereka akan menjadi tim khusus yang ada Novel dan Harry, segala macam di situ. Orang itu ada di situ sekarang. Di Polri kan itu berarti? Iya, maksud saya gini loh, bahwa ketika kemudian kita mau mencoba sesuatu yang baik, memang itu nggak gampang. Nah, menjadi lebih buruk ketika sistemnya semakin buruk. Menjadi lebih buruk ketika pimpinannya juga buruk. Kan begitu. Makanya kalau ditanya orang, kenapa pada saat saya di sana waktu itu bersama 4 pimpinan yang lain, dinamikanya jadi berbeda. Kenapa kemudian ada sebuah upaya-upaya yang lebih, katakanlah lebih kompetitif, ya dong, lebih bersaing dengan yang lain, dengan tetap melakukan supervisi yang baik terhadap 2 institusi yang lain. Ya kan? Walaupun saya mengatakan, saya pernah ke satu universitas, dia bilang ini, Pak Saud, lu belum keren sebelum nangkap polisi, katanya gitu. Dia bilang begitu. Ada yang mengatakan begitu? Ada yang bilang gitu. Ya aku bilang, ya kita lihat dulu. Sekarang saya tanya, cicak buaya 1-2 itu ada hasilnya nggak? Aku bilang, oh maksud lu jadi lu nggak berani? Bukan, ini bukan soal berani tidak berani. Bagaimana kita menyelesaikan case itu? Kalau lu hanya gerger, kemudian lu nggak bisa ngerjakan sesuatu, berisik, noise, lu malah nggak bisa kerja, ya kan? Itu kan buktinya begitu. Jadi sekali lagi, apa yang saya sebut tadi itu strategi, struktur, sistem, skills, itu boleh Anda main-mainin. Tapi di sini Anda itu nggak boleh berubah. Itu tetap anti korupsi, dan itu konsisten loh, bukan dengan omongan loh. Kalau value itu dia tidak akan pernah berubah. Kita bisa lihat ada perubahan-perubahan strategi aja gitu, teknik aja. Kualitatifnya berubah, tapi kuantitatifnya bisa berubah, tapi kualitatifnya tidak pernah berubah. Sekian banyak ex-KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, hari ini kan tergabung dalam sebuah satuan kerja khusus di Polri kan ya. Nah ini jawabannya pasti klise nih, jawabannya pasti normatif nih. Bang Saud menilai prospek mereka di satuan kerja yang ada dalam institusi Polri akan positif atau bagaimana? Maunya nggak normatif tadi. Iya, kalau normatif saya nggak akan ajukan pertanyaan ini. Mereka itu yang di sana itu ada 2 aliran, 2 mansab. 2 mazhab. Mazhab latar belakang. Yaitu? Pencegahan Dan beberapa penindakan. dan penindakan. Oke, lalu? Yang pencegahan, kan? pencegahan biarkan aja. Bagi kerja aja yang 2 pengalaman pencegahan, yang penindakan masuk. Novel itu punya background penindakan. Ya oke, main aja di penindakan. Bahkan dia wakil ketuanya kan? Ya, artinya gini, kalau memang nanti itu mereka pencegahan, tetapi nuansanya penindakan, itu akan lebih manis, bro. Masuknya itu pencegahan, tapi masuk sana. Jadi tetap penindakan. Karena memang itu yang terjadi selama ini, kombinasi pencegahan penindakan. Apakah penindakan dulu baru pencegahan, atau pencegahan dulu baru penindakan? Kombinasi 2 itu yang harus dimainkan sebenarnya. Mereka punya pengalaman puluhan tahun di KPK, dan Kapolri harus memanfaatkan itu, kalau memang mau dengar omongan presidennya. Ya kan? Kalau enggak ya tetap aja nanti hanya statement-statement, dan seterusnya ya business as usual, indeks persepsi nggak naik-naik. Ya kan? Nah, memang indeks korupsi itu hanya dinilai terhadap KPK atau seluruh lembaga penegakan hukum? Kalau kita lihat dari mana angka itu berasal, dari 9 institusi itu kan masing-masing. KPU aja ini ada kaitannya. Oke. Itu yang namanya varietas demokrasi. Varietas demokrasi menilai kita jauh di bawah dari 30-an kan. Yang 9 lembaga ini dapat jadi di rata-ratain jadi keluar angka 37. Yang dinilai itu semua cara kita berbisnis, cara kita mendidik masyarakat, kan masing-masing cara kita menata daya saing. Nah, itu yang World Competitiveness Index, World Economic Forum, cara kita berekonomi. Sri Mulyani ngomong-ngomong kayak gini, cuma ngomong sana, ini ngomong sana. Standar-standar dari OECD aja nggak bisa dia penuhi, ya kan? OECD kan bicara conflict of interest, ya nggak? Conflict of interestnya kan tinggi banget. Nah itu World Economic orang bicara di situ, World Justice Project bicara di situ, terus kemudian Economic Intelligence Unit bicara di situ. Itu semuanya kan perilaku kita. Itu yang saya selalu berulang di mana-mana, perilaku jaksa, polisi, hakim, pegawai negeri, guru, dosen, ijazah palsu. Lu pikir nggak ada pengaruhnya? Itu merusak. Pasti ada pengaruh. Itu merusak.
Itu merusak, orang bingung dunia pendidikan kita kok begini. Itu yang dirusak. Jangan Anda bilang indeks persepsi korupsi kita bakal naik gara-gara isu ijazah palsu. No. Yang dirusak itu perilaku. Dan itu kenapa datang 9 institusi itu menilai itu secara kompleks dia nilai. Cara kita melaksanakan pemilu, KPI carut marut, MK-nya kayak begitu, itu semua dinilai. Dan itulah yang disebut jadi bagaimana kita melaksanakan demokrasi, kaderisasi di partai, ada ujuk-ujuk orang tiba-tiba jadi partai, ketua partai belum cukup umur. Itu diketawain sama paritas demokrasi. Mana-mana kaderisasinya. Saya aja ketawa. Itu makanya. Jadi sekali lagi, kalau saya mengatakan, kita berharap semua kita, terlebih leaders ya, baca deh, kenapa kita angka 37 itu? Supaya Anda tidak merasa salah sendiri. Oh, saya gubernur disalahin sendiri. Ternyata di kepolisian juga begitu. Di penegak hukum gini, di HAKMI. Itu kompleks semuanya. Jadi kita semua harus belajar. Jangan menyalahin diri sendiri dan jangan menyalahkan orang lain. Gitu, kira-kira gitu. Kita tidak bisa tutup mata lah ya. Sekian banyak kementerian, lembaga, bahkan juga BUMN, itu posisi elitnya diduduki oleh mereka-mereka yang datang dari lembaga-lembaga penegakan hukum. Ya, kita tidak bisa tutup mata terhadap pernyataan itu. Saya sesungguhnya ingin membangun harapan positif. Bahwa mumpung para elit di kementerian atau lembaga adalah personil-personil penegakan hukum, bahkan berbintang, maka kementerian dan lembaga akan lebih taat hukum, akan lebih sehat, akan lebih berintegritas, akan lebih bersih dari korupsi. Boleh ya saya bangun ekspektasi begitu? Ya. Makanya kembali lagi, seseorang itu melakukan sesuatu itu kan biasanya sesuai dengan latar belakangnya. Pengalaman sekian tahun itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan cara kita mengambil keputusan dan kebijakan dan seterusnya. Jadi menjadi aneh ketika seseorang punya pengalaman di penegak hukum, yang kemudian dia belajar betul, mulai dari mendalami kasus, kemudian membawa kasus menjadi sebuah kasus yang besar, di konstruksinya dia pelajari, kemudian setelah dia memegang jabatan penting, tidak laksanakan itu. Itu banyak penyebabnya kan, sehingga orang tanda tanya, oh inilah kalau yang namanya money politics, oh inilah kalau yang namanya kabinet dibentuk tidak dengan berdasarkan yang kompetensi base, merit system, merit system dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya pertanyaan besar. Jadi orang yang datang dengan dirinya sendiri pun yang dengan pengetahuan yang minim, katakan lagi nih deh, ada tukang beca nih, tukang beca jadi menteri. Tiba-tiba datang orang, ini tukang beca, bukan tukang kayu. Ya, tukang beca. Kita ambil yang lebih rendah lagi nih. Tukang beca datang, terus datang orang yang bakal mau bikin proyek nuklir nih. Datang, Pak, kita mau bikin nuklir supaya Jawa ini nggak kegelapan. Karena batu bara udah bla 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 energi hijau, terbarukan itu kan masih gampang diterima. Ya nggak, masih terima lah tukang beca itu. Apa itu energi hijau itu, Pak? Itu pohon tuh keluar oksigen, jadi kemudian bumi nggak panas. Oh iya, jadi kita harus bangun nuklir ya? Iya. Itu aja dia udah bisa putuskan bangun nuklir nih. Itu tukang beca loh ini. Menjadi ruwet kalau tukang beca itu mulai mikir. Wah, ini mantep barang ini, berapa ini? Bantuan asingnya berapa ini? Ada personal interest di situ. Itu yang disebut saya bilang tadi yang bisa diselesaikan oleh Sri Mulyani dalam kaitan konflik of interest di Indonesia. Sehingga OECD masih ketawa-ketawa aja ngeliat kita. Lu selesai dulu dong konflik of interest. Semuanya kan konflik of interest. Bang Saud, juga masih di Fit and Properties DPR RI, Setio Budianto yang sekarang sudah terpilih sebagai Ketua KPK, memberikan sorotan terhadap kekompakan antar lembaga penegakan hukum yang ya kalau saya bahasakan secara vulgar masih compang-camping lah. Masih ada ego sektoral, masih ada benturan kepentingan, dan itu mengganggu kerja pemberantasan korupsi. Itu dinyatakan oleh Setio Budianto. Bang Saud sepakat dengan itu? Bahwa antar lembaga penegakan hukum, berarti Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, paling tidak itu ada ketidakcocokan satu sama lain? Mereka memang dibentuk sebenarnya untuk sering check and balance satu sama lain. Makanya waktu dulu kita berpikiran gini, udah deh, jaksa-jaksa ini dari kita aja deh. Penyidik juga sempat dikatakan begitu. Iya, harus rekrut internal. Iya, kita berpikir waktu itu ada penyidik internal, itu sukses. Iya, itu sukses ya? Sukses, jalan itu. Kita rekrut sendiri jadi. Walaupun itu akhirnya segala macam. Bukan outsourcing kan ya? Bukan outsourcing. Walaupun sempat banyak poster-poster juga waktu itu di ruangan itu. Kita bilang itu bagian dari demokrasi, silakan, tapi program jalan terus. Tapi jaksa, itu kan menurut undang-undang harus dari kejaksaan kan. Kita minta, oke, kita rekrut sendiri, kita titipin di sana supaya undang-undang, baru balikin lagi. Jadi ada upaya-upaya manuver itu adalah maksudnya bukan kita tidak percaya orang lain. Tapi bagaimana membawa tim menjadi satu pikiran, nilai yang di kepalanya menjadi sama. Kan kita punya pengalaman, ada berapa case bahwa kemudian ketika menangkut kejaksaan kita sulit menyelesaikannya. Dan kita bisa bayangkan apa reaksi jaksa-jaksa yang ada di KPK waktu itu, saya nggak usah jelasin. Tetapi itu menunjukkan bagian dari risiko. Risiko itu yang kita harus hindarin sebenarnya. Yang tadi itu sebenarnya risikonya menjadi lebih besar. Bagaimana risiko ini bisa jadi lebih kecil? Ya meminimalisir segala hal yang memungkinkan risiko itu besar. Jadi apakah dia menjadi saling check and balance satu sama lain? Itu harapan kita. Kita berharap suatu saat ketua KPK ditangkap oleh jaksa juga dong. Sebagaimana kemudian suatu saat KPK juga menangkap seorang kejaksaan atau pimpinan kejaksaan sekalipun. Itu wujud check and balance jalan gitu. Iya, itu yang saya berkata. Dan di mana orkestrasi itu
akan menjadi lebih menarik kalau presiden yang bicara itu. Oke, mungkin presiden tidak masuk sampai sedetail itu, cukup di dalam rapat tertutup. Ingat ya, 3/3 saling check and balance ya. Nah, itu harus udah paham aja dia. Kalau nggak ngerti juga, ya harus diganti juga tuh orang itu, kan begitu. Iya, saya membayangkan Korea Selatan, presidennya pun bahkan ditangkap. Ya. Nggak usahlah Korea Selatan, tetangga kita, Malaysia. Ya. Perdana Menteri diciduk karena korupsi. Ya. Tapi apa ya sanggup ya? Kalau kita mau bicara keadilan, kebenaran, dan kejujuran, ya itu harus. Ya harus. Saya paham itu Jangan harus. ketawa loh kalau aku bicara keadilan, kebenaran, kejujuran. Iya, Madilog tuh punya prinsip terbentur. Jadi apa yang Bang Saud katakan itu terbentur pada kenyataan menurut saya gitu. Jadi artinya kita nggak diawang-awang ya. Jangan jadi perbincangan utopia, mudah-mudahan nggak begitu kan. Iya. Bang, pernah tidak meluangkan waktu untuk menilai kinerja lembaga penegakan hukum yang punya core business di bidang pemberantasan korupsi? Misalnya, Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, itu menangani korupsi, bukan? Ya. Oke. Ada tidak pandangan atau evaluasi lah dari Bang Saud terkait Jampitsus? Ketika kita merasa bahwa memang pemberantasan korupsi itu adalah semua biang kerok persoalan di Indonesia ini, kan banyak upaya-upaya koordinasi yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan undang-undangnya, yang disebut sebagai trigger mechanism itu. Tapi sekali lagi, trigger mechanism itu kan itu lebih kepada di tataran manajemennya. Manajemennya ya pasti dia lebih tahu daripada KPK sendiri dong. Iya. Manajemen di Polri lebih tahu. Semestinya. Termasuk siapa yang mukanya biru, hijau, kuning, abu-abu, semua kan mereka yang tahu kan. Ya kita nggak bisa masuk di situ. Nah, kita hanya bisa masuk ketika kemudian ada peristiwa pidana yang mungkin kita masuk di situ. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mengatakan bahwa ketiga institusi ini harus berada di tempatnya per hari ini sesuai undang-undangnya, ya itu dijalankan dengan baik, dijalankan dengan benar. Terus kemudian bagaimana itu bisa jalan dengan benar? Kalau kemudian nilai di kepala, saya selalu mengatakan bicara value loh ya, nilai di kepala itu masih berbeda. Yang satu bilang selalu memaafkan, apa istilahnya itu dalam bahasanya bro itu? Ya karena nggak signifikan dimaafin. Oke. Ya kan? Karena restoratif justice kalau perlu. Restoratif justice itu hampir menyentuh ke korupsi juga kan? Bisa jadi. Hari ini Pak Prabowo mengeluarkan SK untuk memaafkan orang yang memberi keterangan. Itu udah mulai dianggap negatif loh itu. Ada satu perpres itu sekarang itu, perpres tahun 2025 ini, kalau dia memberi keterangan bisa dimaafin. Kemudian gitu ya? ada satu perpres. Tapi itu saya kemarin di doorstop juga beberapa orang. Saya bilang positif dulu. Kalau memang itu tujuannya adalah untuk kemudian justice collaborator. Iya, whistleblower kan gitu. Ya, why not? Saya bilang. Okay. Yang jelas nanti kan hakim menilai. Ketika kemudian orang itu yang pasti bukan pemeran utama, itu jelas. Ya kan, bukan pemain utama kan, bukan mastermind-nya di situ. Itu nggak bisa justice collaborator. Tapi itu malah mengingatkan saya pada pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya. Nanti kita selesaikan deh. Ya, kembalikan nanti kita selesaikan deh. Nah, itu kan nadanya mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Makanya sekali lagi itu jangan dilaksanakan as it is. Karena kemudian di situ kan jaksa, penuntut, hakim, penyidik itu harus memutuskan, Pak, barang itu pemain utama. Mana bisa juga pemain utama bisa dikasih potongan-potongan kayak begitu. Iya kan? Itu udah jelas. Itu bertentangan sama putusan MA yang sebelumnya kan? Ya kan, bahwa justice collaborator itu bisa dihargai. Yang penting dia bukan pemain utama. Nah itu. Tapi pemain utama juga menurut saya sanksinya tidak signifikan. Sehingga saya, ICW pernah melakukan studi dan simpulannya rata-rata hukuman bagi napi tipikor itu hanya sekitar 3 tahun 4 tahun. Iya, itu di dalamnya nanti kan cuma setahun 2 tahun. Nah, ya. Potong sini kan. Iya. Ya itu makanya saya bilang kalau ditanya orang, saya selalu berpikiran positif. Kan kita nggak boleh dendam juga menghukum rakyatnya sendiri. Tetapi Anda juga harus adil dong. Ya kan, kita kan tahu bagaimana kita melaksanakan putusan-putusan yang disparitas putusannya juga kayak begitu kan. Bro lebih tahu soal disparitas putusan. Iya, Indonesia belum punya logbook untuk mengunci agar antara satu putusan dengan putusan lain tidak terlalu senjang begitu kan. Itu makanya saya bilang ini banyak soal lagi. Kalau menurut saya Pak Prabowo 5 tahun ini masuklah kepada yang lebih detail-detail kayak begitu. Jadi stop pidato di TV. Udah senyap aja main di bawah. Oke, menginspirasi perlu sebulan sekali, 2 bulan, berapa kali gitu ya. Bang Saud mengatakan tidak boleh juga balas dendam terhadap warga negaranya sendiri. Ya. Berarti kan kalau pakai bahasa susah, Bang Saud ini kan menolak filosofi retributif. Betul ya? Bahkan dalam konteks pemberantasan korupsi. Bukan menolak. Saya ketemu dengan orang yang betul-betul bikin saya sebel. Karena dia waktu itu termasuk berperan terjadi di waktu di IKTP yang terjadi peristiwa Mbak Pau itu. Saya ketemu dengan orang itu. Saya bilang sama dia, saya menghargai Anda, dari mata saya Anda lebih mulia daripada orang di luar sana yang belum bisa gue penjarain. Benar nggak? Dengan segala macam cara supaya dia tidak dipenjara. Main kekuatan politik, main kekuatan bla 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 bla. Sementara dia karena ini bisa kita karena berperan di kasus Mbak Pau itu. Jadi Mbak Pau Setia Novanto?
Iya, kasusnya kan kasus Mbak Pau itu kan Bang ada. Saud menyebut ini kisah tentang Setia Novanto. Iya, kan ada seorang lawyer di situ. Oke. Ya, yang menurut saya waktu itu ketemu di TV, saya bilang di mata saya Anda lebih mulia. Maksud saya itu kaitannya dengan tadi, Anda nggak boleh dendam, bro. Ketika seseorang sudah diadili, soal disparitas putusan is not my kompetensi, itu kompetensinya para hakim yang mulia. Di situ kita diskusi lagi, beda lagi naskah akademiknya, ya kan? Beda lagi disertasinya, kan gitu kan? Jadi sekali lagi, bukan maksudnya saya retributif dan kemudian saya nafikan dan seterusnya, no. Setiap orang harus bertanggung jawab, tapi pada bagian lain, masa Pancasilanya di atas dinding, bro. Kita sudah bicara KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian. Ada satu loh menurut saya subsistem dalam mata rantai peradilan pidana kita, yaitu pemasyarakatan. Betul kan? Oh ya. Seorang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi kan akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Kita tadi udah mulai ngomong criminal justice system. Iya. Ya. Sayangnya kan kita tidak cukup punya teropong untuk melihat apa sih sesungguhnya dilakukan oleh otoritas pemasyarakatan terhadap para napi tipikor. Ya. Saya sependapat dengan itu, kan ada banyak case yang kita dalami juga. Ya, sekarangnya sudah dipisah dari Kementerian Hukum dan HAM ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada formula yang dilakukan oleh pemasyarakatan tidak, Bang, terhadap khusus napi-napi tipikor. Begini misalnya, napi terorisme ada program deradikalisasi. Napi kejahatan seksual ada kebiri kimiawi. Itu kan perlakuan khusus ya. Terhadap napi tipikor, ada tidak bentuk perlakuan atau program khusus yang diadakan oleh pemasyarakatan? Kalau dari hukum positifnya kan orang masih bertanya soal bagaimana sebenarnya undang-undang perampasan aset. Oke. Kalau itu kita selesaikan, terus tapi juga masih jadi perdebatan panjang kan? Iya, itu kita harapkan itu selesai kan. Iya. Terus Mas Reza itu pingin dia membusuk di penjara apa? Baru senang hati kamu. Jangan-jangan begitu loh. Artinya kita tidak bisa memulihkan kerugian kita. Kita tidak bisa mendapatkan kembali uang-uang yang sudah dirampok oleh mereka. Iya. Tapi paling tidak, menjaga keseimbangan. Kita menderita, mereka sengsara. Iya, itu yang saya maksudkan tadi, undang-undang perampasan aset itu dibereskan dengan segera. Karena itu kan non-conviction based kan. Itu aja sebenarnya sudah mematikan sebenarnya. Itu non-conviction based. Ya, non-conviction based kan itu. Iya. Pokoknya kita masuk aja, ambil kan. Itu yang saya sering ngasih contoh, ada mobil di jalan tol di Amerika itu, penuh duit, nggak bisa dia buktikan itu duit apa. Polisi pastikan ambil tuh duit. Tanpa diputuskan dulu itu duit dari mana, tapi dia nggak bisa buktikan uang dari mana. Nah, terus kemudian apa supir mobil di jalan tol itu kita gamparin apa? Karena yang pertama kan misinya adalah bagaimana orang berhenti berbuat sesuatu tidak benar. Kita bisa bayangkan uang itu pasti dari mana itu ya kan? Nggak mungkin juga speeding di jalan tol kayak begituan. Jadi artinya, please sekali lagi, karena orang akan tertawa katanya negara Pancasila. Jadi mana sih yang lebih penting, mengirim orang ke penjara atau memulihkan kerugian negara? Dua-duanya. Dan memang kurungan badan itu walaupun dalam perspektif kita masih berbeda ya, itu lembaga disebutnya lembaga pemasyarakatan. Nah itu kan dari awal udah kesalahan kita berpikir yang menurut saya quote unquote kesalahan ya, sehingga kita kan menjustify karena di tempat lain tanpa ada pemasyarakatan juga mereka bebas kok naik sepeda, dikasih internet banyak-banyak, bisa kemana aja, bisa berkebun, bisa apa. Loh, terus kemudian apa juga yang disebut sebagai peradaban baru dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dalam pengertian bagaimana memanusiakan manusia. Karena secara khusus kita harus berbeda dong. Bang Saud kan berulang kali bicara soal nilai di kepala nih ya. Saya tiba-tiba berpikir bahwa para mantan napi tipikor, setelah mereka mengakhiri masa hukuman, misalnya mereka keluar dari Sukamiskin, apa iya ya kita bisa percaya bahwa sistem nilai di kepala mereka itu berubah? Mereka jadi anti korupsi, mereka menjadi pecinta hidup bersih, mereka menjadi penjunjung integritas. Apa bisa? Kalau saya masih tetap percaya. Karena korupsi tetap karena greedy, ya. Terus kemudian karena opportunity, terus karena memang lingkungannya, ya kan? Atau karena memang kesempatannya, atau memang karena dipaksa. Di Indonesia? Anda percaya nggak si TG ini karena dirinya atau karena diarahkan? Sebentar, TG ini sekali lagi adalah Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang di OTT oleh KPK ya? Yang disebut-sebut sebagai orang dekat Bobi Nasution. Anda percaya nggak itu datang dari dia atau dia disuruh-suruh? Mungkin dua-duanya. Definisinya korupsi tetap karena memang kesempatan, greedy, lingkungan, karena tekanan, dan lain-lain. Karena kebutuhan termasuk. Sebentar. Saya catat greedy, opportunity, need, baru environment-nya. Ya. Tadi yang pressure, tekanan, itu termasuk environment. Itu termasuk environment-nya. Kita kupas satu-satu ya. Bang Saud mensinyalir paling tidak seorang Topan Ginting di OTT KPK diduga karena ada greedy. Bisa, itu nanti tinggal kita lihat bagaimana perbuatannya. Profil individunya. Anda lebih tahu tuh dari sisi criminal mind, ya nggak? Menarik nih. Ya kan, Anda lebih tahu. Greedy. Ya. Yang kedua, opportunity-nya apa? Sampai seorang TG terlibat diduga nih, dalam kasus suap pembangunan jalan di Sumatera Utara. Itu yang saya bilang kemarin, saya tanyakan dalam hati saya, tetapi tercermin di dalam di media, apakah koordinator wilayah KPK di sana sudah melakukan pendampingan secara
sistemik dalam kaitan anggaran pendapatan daerah. Itu kan membuat ada opportunity. Pertama, opportunity itu bisa datang dari dirinya sendiri, dia bikin opportunity-nya, atau bisa juga dari lingkungannya. Ya, jadi lebih kepada situasi sistemik orang dan peraturan, sehingga kemudian bisa terjadi itu. Jadi contohnya begini, sudah ada ditentukan bahwa dia harus lewat yang namanya ada selelang, terus kemudian ada yang disebut sebagai pengadaan barang, itu ada sistemnya, ada kepresnya, ya kan? Tapi opportunity itu menjadi lebih ringan ketika kemudian tidak dijalankan, inspektoratnya nggak bekerja. Kan opportunity itu. Inspektorat kan harus melihat, lu proyeknya gede-gede, lu punya program apa? Gue ingat, lihat dong ininya. Kapan kamu lelang, kapan kamu umumkan, kapan kamu ini kan. Udah dilakukan nggak itu? Sehingga kemudian mereka ter-challenge untuk kemudian mereka ikuti peraturan. Jadi munculnya opportunity itu, kira-kira gitu. Tapi opportunity itu bukan berarti kemudian terus-menerus diadakan kan? Oh ya, itu bisa jadi memang dibuat oleh... Justru dibuat. Dia yang bisa juga dia yang menciptakan, atau dia juga yang melakukannya. Atau loopholes itu sengaja diciptakan? Iya. Dan orang lain tidak berperan. Saya nggak menyebutnya adalah inspektorat tadi kan, inspektorat kan harus paham dong di situ. Terus kemudian kalau selama ini ada dulu dalam kasus sebelumnya itu ada yang namanya kejaksaan mendampingi segala macam itu ya, KPK juga ada di situ. Sehingga itu kan maksudnya kan untuk menutup opportunity itu. Ya. Need, elemen ketiga. Saya selama ini selalu membayangkan greedy dan need itu berada pada dua kutub berseberangan. Orang korup karena rakus atau orang korup karena kebutuhan. Kembali ke masalah OTT KPK di Sumatera Utara, Topan Ginting, ada elemen need pada diri dia untuk diduga melakukan tindak. Need itu kan baik itu ke pribadi maupun kehidupannya secara keseluruhan ya. Kalau lihat dari need-nya, saya pikir karirnya naik, bagus. Itu, bicara karir naik ya, saya punya catatan nih Bang Saud. Ketika Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan, Topan Ginting menjabat sebagai kepala dinas PU Medan. Kemudian, semasa Bobi Nasution juga masih menjabat sebagai wali kota Medan, Topan Ginting naik jadi PLT Sekda Medan. Kurang 2 tahun. Tuh, dalam 2 tahun. Dan umurnya masih sangat muda loh. Hari ini umurnya baru 40-an lebih sedikit. Dan selanjutnya, Bobi Nasution naik kelas jadi gubernur Sumut, Topan Ginting juga entah kebetulan entah tidak, juga naik kelas menjadi kepala dinas PUPR Sumut. Ini yang kemudian Bobi naik, Topan naik, dan seterusnya, itu yang dipotret oleh netizen sebagai Topan Ginting sepertinya anak emasnya Bobi Nasution ini. Itu bisa jadi need juga. Kenapa? Emang ada di bumi ini naik karir tanpa main-main mata? Pernah tahu saya? Karena saya tidak pernah di jajaran struktural. Ya kan? Ketika seseorang karirnya lancar seperti itu, ada nggak balikannya? Emang dia satu-satunya orang pintar di Medan, di Sumut itu? Kita belum tanya bagaimana sistem perekrutannya. Hah? Memang Bang Saud dulu di DPR juga berlaku hukum yang sama. Terpilih oleh DPR. Hati-hati lo buka kartu. Iya kan? Jadi makanya saya katakan kembali lagi bahwa bagaimana sebenarnya sistem itu dibuat. Itu semuanya kan mendukung need itu kan. Atau kebalikannya, need dulu atau sistem jadi itu kan saling mengisi gitu. Sehingga kemudian adalah need-nya. Karena gini, ketika seseorang mengajak saya, pasti orang itu pingin balikan dari saya. Itu pasti dong. Iya, lu bisa kasih apa? Ini investasi lah ya. Iya gitu. dong, lu bisa kasih apa? Bukan hibah gitu. Iya, lu bisa kasih apa gua? Maksud lo, ini besok mau pilgub nih. Oh besok nih mau pilpres nih. Lu bisa kasih apa gua? Oh ini. Jadi muncul need-nya kan? Iya. Sebelum saya jadi tergoda untuk bertanya apakah hukum alam itu juga berlaku dalam pemilihan pimpinan KPK, tapi nggak usah lah kita bicara. Itu berlaku bro. Oh mau jawab? Itu berlaku. Jadi makanya kembali lagi, yang paling baik adalah Anda datang dengan diri Anda sendiri supaya Anda menjadi sebuah apa ya? Sebuah personality yang itu diri Anda yang sebenarnya. Kurang apanya orang? Waktu Antasari jadi pimpinan KPK. Iya. Saya kan udah 10 besar, Bu. Iya. Antasari tahun berapa itu? 2014 ya? Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lah. 2004 ya? 2004 something lah. 2005 something. Saya udah 10 besar di situ. Teman-teman NGO mengatakan, ngapain urusannya intelijen berantas korupsi? Dia nggak tahu, gue itu hampir 15 tahun dalam transnational crime. Waktu di BIN, intinya adalah korupsi transnational crime itu. Gue pingin masuk di sana. Dalam pikiran gue itu hanya itu. Nggak ada yang lain. Ya, tapi kemudian apa yang membuat seorang Saud Situmorang dari peringkat 10 besar akhirnya jadi pada waktu-waktu berikutnya jadi pimpinan? Waktu itu kan akhirnya nggak jadi. Iya, waktu itu kan nggak jadi. Karena diributin. Ya. Kalau Tempo itu nulisnya begini. Saud Situmorang keluar, Antasari masuk. Oh. Ada judulnya, itu diketik bisa keluar. Jadi maksud saya adalah, dalam pikiran saya, nilai di kepala gue tetap, gue pengen berantas korupsi. Ke Australia dulu berapa saat, gue balik lagi, daftar lagi kan gitu. Gue datang dengan diri gue sendiri. Orang cari-cari, ini Saud siapa? Itu wajar gitu loh. Tetapi kemudian kalau kita bersimulasi, nutup, sampai sejauh mana Anda bisa menutupin kelemahan Anda? Sampai sejauh mana Anda bisa menutupi kebohongan? Sampai sejauh mana, sampai kapan Anda bisa mengatakan Anda bersandiwara? No. Apalagi Anda tokoh publik. Iya.
Greedy, opportunity, need, dan environment. Ini faktor-faktor yang bisa menjerumuskan orang sampai kemudian jadi pelaku korupsi. Ya, itu banyak teori ya. Iya, Itu saya salah pakai satunya. teori ini nih. Ya. Teori ini juga bisa kita pakai ketika menyoroti adanya pimpinan KPK yang melakukan korupsi gitu misalnya. Oh bisa. Itu kan ada naskah akademiknya nih teori ini. Berarti Kenapa? lingkungan atau environment KPK pun sesungguhnya juga tidak imun-imun amat dong. Itu sebabnya Bung Reza. Ketika ada pegawai, saya ngasih contoh ini pasti penonton bosan. Karena di banyak podcast saya udah ngomong. Ketika ada seseorang di KPK, Supaya nggak bosan sebut aja namanya. pakai kaki, ketika tangan kanannya megang tumbler, Ya. tangan kirinya memegang komputer, kakinya mencet lip, kita lihat di lip, itu bisa kita potong gajinya. As simple as that di KPK. Kita zero toleran di KPK. Saya salah ngomong di TV, hampir dipecat, saya diadili lebih oleh 8 orang dan 7-nya itu dari luar, hanya dari dalam 1. Diadili cara berpikir saya, salah ngomong di TV itu. Ya kan? Jadi check and balance-nya kuat. Begitulah cara Anda menutup greedy, opportunity, need, dan seterusnya itu. Anda nggak boleh memberi sedikit pun peluang, termasuk umpamanya menteri-menteri ini yang salah ngomong, itu Prabowo harus tegur. Ya kan? Salah kebijakan, itu kasih warning, kasih keputusan, sekian lama kamu saya pecat. Itu yang disebutnya zero tolerance. Anda nggak akan sukses memberantas korupsi kalau nggak ada zero tolerance. You can be sure. Zero tolerance di KPK tidak serta-merta berlaku juga menjadi hukum di lembaga penegakan hukum lain kan? Negara lain menunjukkan zero tolerance membuat negara itu sejahtera. Anda jangan lihat Amerika sekarang dong. Anda lihat Amerika sebelumnya dong. Anda lihat Inggris sebelumnya dong. Bagaimana mereka zero tolerance terhadap perilaku orang. Ya kan? Sekarang negara-negara lain, Taiwan sudah mulai, Thailand sudah mulai, ya kan? Tetangga ribut-ribut jam 11, ku telepon 5 menit polisi datang. Kasus atau kegemparan buku merah itu terjadi di masa Bang Saud nggak? Ya. Nah, pertanyaan saya begini, terhadap oknum-oknum itu penyidik ya, oknum-oknum penyidik itu yang sudah merobek barang bukti itu, mereka diapakan? Waktu itu saya ingat saya dikembalikan. Artinya itu merupakan manifestasi zero tolerance. Oh yes, seharusnya zero tolerance. Tetapi sebenarnya kalau kita mau sebenarnya itu harus dipidanakan. Karena itu kan menghalang-halangi penyidikan juga. Lalu kenapa tidak dipidanakan? Nah, itu kan tergantung kebijakan pimpinan. Pimpinan maksudnya? Pimpinan berlima. Oh. Pimpinan berlima. Jadi Saud Situmorang tidak sendirian di situ kan. Selalu kebijakan itu diambil. Waktu itu skornya berapa? Aku nggak ingat ya waktu itu. Itu biasa aku nggak ingat. Berarti memang mayoritas tidak setuju kasus itu dibawa ke ranah pidana? Nggak disimpulkan begitu. Nggak disimpulkan begitu. Oh, bukan begitu simpulannya? Cuman waktu itu orang yang bersangkutan sudah pulang, kita anggap sudah selesai. Pokoknya KPK zero tolerance, tidak berkompromi. Iya, termasuk terhadap oknum-oknum itu? Oh iya, termasuk oknum, termasuk pimpinan sendiri. Umpamanya katakan ada sesuatu dia lakukan tanpa diketahui oleh pimpinan yang lain. Ya, bahwa dia bertemu dan seterusnya. Itu makanya dulu yang namanya pengawas internal itu lebih apa namanya? Lebih capable dibandingkan umpamanya inspektorat yang dengan sistem pegawai negeri sekarang. Karena dulu sebelumnya pengawas internal itu mereka bekerja proaktif, bahkan melihat detail-detail orang. Kalau ke daerah itu melakukan apa, ketemu siapa, bekerja dan seterusnya. Sekarang saya nggak tahu apa itu dilakukan. Separah itukah yang dilakukan oleh oknum-oknum itu dalam kasus buku merah sampai kemudian harus diberlakukan zero tolerance? Separah itukah perbuatan mereka? Iya, karena memang waktu itu yang jelas itu kan salah satu barang bukti kan. Barang bukti adanya keterkaitan seseorang memberi sesuatu kepada seseorang, ya kan? Tidakkah sikap KPK itu berlebihan? Karena faktanya yang saya ketahui, mereka-mereka yang kemudian kembali ke institusi asalnya, karirnya justru moncer. Ya, itu makanya saya bilang memberantas korupsi nggak bisa Anda sendiri. Ini harus sistem. Kalau kita jaga di sini, di sana dibelain, mau bilang apa, bro? Atau tadi kita bicara criminal justice system, hakim ngasih dia kuat sekian tahun, tapi begitu masuk di sana dia keluar ke sana, ada ikut main tenis segala macam, dia keluar dari penjara. Jadi kembali lagi pertanyaannya, orkestrasi ini di tangan siapa? Di tangan Prabowo. Orkestrasi dalam penanganan OTT KPK, indikator keberhasilannya akan seperti apa ya dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan ini? Akan disebut sebagai berhasil kegemilangan KPK manakala semua pihak yang terkait dan harus bertanggung jawab di situ ditindaklanjuti. 5 orang tersangka saja tidak cukup? Tidak cukup dong. Kira-kira akan kemana? Ya, termasuk mengambil keputusan paling tinggi di daerah itu, karena itu bukan uang kecil untuk di daerah. Loh, pengambil keputusan di daerah itu kan memang Topan Ginting, ketua kepala dinas. Enggak, kan gubernurnya harus bertanggung jawab dong. Berarti KPK harus sampai ke sana? Oh iya, harus dong, karena dia harus mempelajari itu, menjelaskan ke publik bahwa sebenarnya perbuatan yang bersangkutan tidak terkait langsung dengan katakan kalau kita bicara pasal 12, ya kan, perbuatannya tidak ada, bahwa ini adalah manuver sendiri si TG ini. Tapi saya tidak percaya di situ. Dengan demikian mutlak bagi KPK untuk memanggil Bobi Nasution. Ya, supaya buat kepastian buat yang bersangkutan juga. Diperiksa lah gitu. Ya, kita tidak sedang menghakimi seseorang. Ya, nggak boleh. Jadi artinya membuat kepastian yang bersangkutan juga sehingga dia bisa membangun daerah lain. Jangan lupa dia masih gubernur. Ya kan? Jadi dia harus bertanggung jawab karena dia digaji oleh negara untuk mengurus Sumatera Utara. Ya, namun sebaliknya, kalau KPK tidak kunjung memanggil Gubernur Bobi Nasution, saya tidak dalam posisi di situ, tapi kalau saya pimpinan penyidik harus jelaskan dulu.
Apa persoalannya? Kenapa enggak? Apa ini linear begitu aja? Mana saya mau lihat pembicaraan mereka. Apa aja pembicaraan? Itu pasti ada komunikasi, Pak. Pasti ada komunikasi. Tony Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Yap, thanks bro. Terima kasih, Bang.